Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang magnet. Oke, kali ini kita akan bahas tentang gaya Lorentz atau gaya magnetik. Apa itu gaya Lorentz atau gaya magnetik? Nah, gaya magnetik itu merupakan gaya yang ditimbulkan oleh sebuah benda yang memiliki sifat kemagnetan. Gaya magnetik ini bekerja pada suatu penghantar lurus berarus listrik dalam medan magnet. Ini diteliti atau dikemukakan oleh seorang ahli ilmuwan dari Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Nah, berdasarkan penemunya, maka gaya magnetik ini kita namakan dengan gaya Lorentz. Kita bahas satu persatu. Ini pertama adalah gaya Lorentz pada muatan bergerak. Ini kalau ada muatan bergerak di dalam medan magnet, nah itu akan membentuk suatu gaya yang namanya gaya Lorentz yang arahnya mengikuti kaedah tangan kanan ya. Oke, perhatikan. I sebagai kecepatan, kemudian jari tengah sebagai gaya magnet, kemudian jari telunjuk sebagai medan magnet. Nah, seperti ini ya. Oke, ini namanya kecepatan, ini medan magnet, dan ini jarinya itu sebagai gaya magnetik nih yang jari tengah. Secara matematis untuk muatan bergerak, gaya Lorentz itu dirumuskan dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Nah, ini membentuk sudut ya. Nanti kalau sudutnya tidak diketahui atau 90 derajat, maka rumusannya menjadi F sama dengan B kali Q kali V. Nah, biasanya kita hubungkan karena ini bentuk jari-jari nih, seperti lingkaran seperti ini, muatan bergeraknya, jari-jarinya kita rumuskan dengan M kali V per B dikali Q. Ini keterangannya. B induksi magnetik, Q muatan, V kecepatan, F gaya, M massa, dan R jari-jari. Contoh, ada suatu muatan bermassa 9,2 dikali 10 angkat min 38 kg bergerak memotong secara tegak lurus dalam medan magnet 2 Tesla. Jika muatan tersebut bernilai 3,2 kali 10 angkat min 9 kolom, berapakah jari-jari dan jari-jarinya 2 cm, maka berapakah kecepatan dan gaya Lorentz yang dialami muatan tersebut? Nah, kita tulis diketahuinya. Massa 9,2 kali 10 pangkat min 38, medannya 2 Tesla, kemudian Q-nya 3,2 kali 10 pangkat 9 min 9, R-nya 2 cm, kita jadikan meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang mau kita cari adalah kecepatan dan gaya Lorentz-nya. Jawab. Oke, yang pertama untuk mencari kecepatan kita gunakan rumus yang jari-jari R sama dengan M kali V per B kali Q. Kita masukkan angkanya. Nah, kemudian karena kita mau nyari V ini, maka yang di bawah kita pindahkan dikali. Nah, ini yang perkalian dengan V, kita jadikan pembagian. Nah, hasilnya V-nya itu yaitu 1,4 kali 10 pangkat 27. Sementara F-nya kita gunakan rumus B kali Q kali V. Nggak menggunakan sin, kenapa? Karena ini tegak lurus. Jadi tadi tegak lurus itu tidak perlu pakai sin. Kenapa sin tegak lurus itu 90 derajat sama aja dengan nilai 1. Nah, ini kita masukkan angkanya, maka didapat F-nya 8,96 kali 10 pangkat 18. Oke, yang berikutnya adalah gaya Lorentz pada kawat lurus berarus. Jadi ini untuk satu kawat lurus yang dialiri arus listrik. Nah, ini untuk penentukan gayanya sama, pokoknya menggunakan kaedah tangan kanan. Kali ini ibu jari sebagai arus, kemudian 4 jari lainnya sebagai medan magnet, dan F sebagai gaya. Jadi bukaan tangannya sebagai gaya. Oke. Rumusnya untuk muatan untuk kawat lurus berarus itu F sama dengan BI kali L dikali sin theta. Oke. Jika nanti tegak lurus atau tidak diketahui sinnya, tidak usah dipakai sinnya. F sama dengan BIL aja. Ini keterangannya. B untuk induksi magnet, I untuk
kuat arus, L untuk panjang kawatnya, F untuk gaya magnetiknya. Contoh, ada suatu kawat lurus berarus listrik 10 ampere dengan arah ke atas berada dalam medan magnet 0,5 Tesla, membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Jika kawatnya panjangnya 5 meter, berapa gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut? Nah, yang pertama kita ketahui I sama dengan 10 ampere. B-nya 0,5 Tesla, L-nya 5 meter, θ-nya 30 derajat. Ditanya F-nya. Nah, di sini ada sudut, berarti kita gunakan F sama dengan BIL kali sin θ. Oke, kita masukkan angkanya, hasilnya adalah 12,5 Newton. Berikutnya, gaya Lorentz untuk dua kawat sejajar. Nah, ini untuk arahnya, ketika dia searah, yang dua kawat ini, maka dia akan saling tarik-menarik. Tapi jika yang satu ke atas dan yang satu ke bawah berlawanan, maka dia akan tolak-menolak. Untuk rumusannya, F sama dengan mu0 kali I1 kali I2 kali L per 2 pi A. Atau gaya persatuan panjang itu sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A. Ini keterangannya. B induksi magnet, I kuat arus, A jarak, mu biasa ketetapan, F gaya, dan L panjang kawat. Contoh, ada dua kawat sejajar terpisah sejauh 8 cm. Dialiri arus masing-masing 4 ampere dan 3 ampere dalam arah yang sama. Arahnya sama. Tentukan besar dan gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut per satuan panjang kawat. Ini yang diketahui I1 4 ampere, I2 3 ampere, A-nya 8 cm, kita jadikan meter, 8 kali sepangkat min 2. Kemudian mu0-nya, yang kita cari adalah F per L-nya, gaya persatuan kawat. Gaya persatuan panjang kawat. Nah, kita jawab gunakan rumus F per L, mu0 I1 I2 per 2 pi A. Kita masukkan angkanya, jawabannya adalah 3 kali sepangkat min 5 Newton per meter. Ya, sampai di sini. Untuk berikutnya, aplikasi gaya Lorentz ini pada berbagai alat dalam kehidupan sehari-hari ini kalian bisa baca di modul, ada banyak ya. Untuk latihannya silahkan selesaikan sampai 10 soal dan kumpulkan Selasa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.